Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Sigit Robianto dari Departemen Sumber Daya Akuatik, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Video ini saya buat untuk salah satu prasyarat dalam pemenuhan dari sertifikasi dosen, di mana pada siang hari ini saya akan menyampaikan mengenai RPS mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah pengantar penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Di sini terdapat 3 pengampu, yaitu adalah Profesor Agus Hartoko, kemudian saya sendiri Sigit Robianto, kemudian Ibu Dr. Nurul Latifah. Pada mata kuliah ini kita akan mempelajari mengenai basic atau fundamental penginderaan jauh, di mana penginderaan jauh itu menggunakan data satelit, baik satelit yang dihasilkan oleh NASA seperti Landsat maupun satelit yang dihasilkan dari Eropa, yaitu adalah Europe Space Agency atau ESA. Nah, satelit ini kita gunakan untuk menganalisis lingkungan perairan khususnya, di mana untuk melihat kondisi terumbu karang, kondisi padang lamun, kemudian kondisi ekosistem mangrove. Kita juga bisa memantau kebencanaan yang ada di area tersebut. Nah, salah satu kelebihan dari teknik ini atau mata kuliah ini atau pembelajaran ini adalah soft skill. Jadi mahasiswa dengan belajar atau sudah mengambil mata kuliah penginderaan jauh ini memiliki pemahaman dasar bagaimana mereka melakukan pengambilan data langsung ke server dari NASA maupun server dari Europe Space Agency atau ESA. Kemudian yang kedua juga punya akses ke BIG, Badan Informasi Geospasial, untuk mengambil data seperti data batimetri, data DEM, dan data gempa bumi Indonesia. Itu adalah salah satu data dasar yang sering dipakai untuk melakukan analisis. Kemudian data satelit yang diperoleh juga bisa langsung dilakukan pengolahan. Nah, teknik-teknik pengolahan ini yang menjadi bekal bagi mahasiswa untuk bisa menganalisis, mengamati kondisi ekosistem, kondisi kebencanaan, dan lain sebagainya. Diharapkan mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah ini akan memenuhi dari sub CPMK 1, yaitu mampu menjelaskan dasar-dasar pemetaan dan fungsi dari analisis spasial yang terdapat di C2 dan A3. Kemudian sub CPMK 2, yaitu mampu menunjukkan cara pendownloadan atau pengambilan data satelit dan pengolahan data. Kemudian sub CPMK 3, yaitu mampu melakukan cara pengolahan data satelit untuk analisis batimetri, kemudian kerapatan mangrove, dan perubahan luasan, yaitu yang ada di C2 dan A3. Kemudian yang terakhir adalah sub CPMK 4, yaitu mampu memilih metode analisis spasial yang tepat untuk melakukan interpretasi hasil pemetaan, yaitu yang ada di C3 dan A3. Nah, itu adalah salah satu bagian yang nanti akan diperoleh oleh mahasiswa untuk kelengkapan dari soft skill yang mereka peroleh setelah mengambil mata kuliah ini. Dasar dari mata kuliah ini, dari penginderaan jauh itu adalah kita bisa mengamati suatu objek permukaan bumi tanpa menyentuh langsung objek tersebut. Semisal sempat terjadi kejadian bencana seperti di area Sumatera kemarin, ada di Aceh, ada di Sumatera Utara, ada di Sumatera Barat, seperti itu. Nah, dengan analisis spasial ini kita bisa mengetahui dampak yang terjadi secara real time. 1-2 hari dari kejadian kita langsung bisa mendapatkan data satelitnya, kita bisa analisis, dan kita juga bisa membuat shelter-shelter bantuan sebenarnya dari situ. Titik-titik mana yang aman, mana yang rawan, seperti itu. Dengan beberapa kombinasi data seperti data DEM, Digital Evolution Model, data satelit terkini, dan lain sebagainya. Tanpa kita harus ke sana lebih langsung seperti itu, karena mungkin akses ke sana juga susah, kemudian transportasi dan lain sebagainya. Tapi kita bisa menganalisis untuk
awal gitu ya, atau introduction-nya kita bisa lakukan analisis sebelum ke sana, seperti itu. Jadi salah satu prinsip dasar dari pengendalian jauh itu cukup bervariasi, bisa bermanfaat untuk banyak hal. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengantar dari penginderaan jauh. Sampai ketemu di perjumpaan selanjutnya. Terima kasih. Oke, kita akan lanjutkan perkuliahan sebelumnya. Kita akan masuk ke pertemuan kedua, ya. Jadi di pertemuan 1-2 ini kita akan belajar mengenai fundamental dari remote sensing seperti itu. Nah, sebelumnya dan sudah pernah mengenal mengenai remote sensing atau data satelit? Belum ya? Oke. Sebetulnya adalah berada di keseharian kita, namun kita tidak sadar gitu. Seperti kalian pesan aplikasi makanan menggunakan buku, pergi ke satu tempat pakai Gojek, kalian lihat sesuatu pakai Google Map dan lain sebagainya, itu produk dari data satelit sebetulnya, seperti itu ya. Maka bagi militer ya untuk mendetek instalasi-instalasi yang mau ditarget seperti itu. Koordinatnya itu adalah output dari data satelit. Nah, kita akan bahas mengenai basicnya gitu, atau fundamentalnya. Nah, di sini adalah panjang gelombang. Jadi satelit itu kan berada di atas permukaan bumi. Kalau kita hitung jaraknya dari atmosfer, itu bisa ratusan hingga ribuan kilometer ya. Jadi gimana dia punya mata yang bisa melihat objek yang bahkan nggak kelihatan sebetulnya. Karena dari atmosfer saja bisa ribuan kilometer, bawah sampai ke permukaan bumi bisa lebih jauh lagi gitu ya. Jadi bisa global jaraknya. Nah, bagaimana dia bisa mengindra adalah menggunakan panjang gelombang itu. Jadi panjang gelombangnya mulai dari sebelah sana, gitu ya. Ada wavelength-nya 10⁻² sampai di sini 10⁻21 atau gamma wave gitu ya. Jadi ada gamma wave, X-ray, ultraviolet, infrared, microwave, radio wave. Nah itu bisa dilihat oleh satelit semuanya. Yang bisa mendetek banyak hal. Oke. Ini adalah outline pembelajaran kita, gitu ya. Pertama adalah satelit dan sensor, tipe dan resolusi, satelit data processing, proyeksi dan koordinat sistem, advantage dan disadvantage remote sensing. Apa ya advantage sama disadvantage? Keuntungan dan kerugian. Nah, kita ada kelebihan dan kekurangan gitu ya. Kemudian remote sensing terminologi. Jadi kita masuk dulu, apa sih itu penginderaan jauh? Ya. Jadi kalau kita lihat dari definisi dasar, remote sensing atau penginderaan jauh, gitu, kalau di bahasa Inggris namanya teledetection. Nah itu dia adalah proses memperoleh informasi tentang suatu objek dan dari jarak jauh gitu ya, tanpa menyentuh objek secara langsung. Mungkin agak susah digambarkan. Bisa kalian belum pernah pergi ke Pulau Delawan gitu ya, ada di Kalimantan Timur, tapi kalian ingin pergi di sana, lihat penginapan yang ada di sana, lihat tipe pantainya di sana. Nah, kalian lihat dari data satelitnya. Orang ada yang pergi di sana, dia ngetek foto, benar? Ada koordinatnya, kalian bisa pastikan itu seperti apa bentuknya, matanya kayak apa. Kemudian kalian lihat kemarin ada bencana yang ada di Sumatera, dengar ya? Ada di Aceh, ada di Sumatera Utara, setelah itu di mana? Kemarin Sumatera Barat, atau Padang ya. Kalian langsung pergi ke sana nggak? Nggak belum tentu. Tapi dari satu kita bisa tahu orang yang pergi sana dia taking koordinat juga kita lihat. Dari satelit kita bisa lihat dampaknya seperti apa. Nah itu adalah fungsi dari ini. Kita bisa mengetahui kondisi suatu lokasi tanpa kita menyentuh langsung objek tersebut dari jarak jauh. Jadi nggak hanya dukun ya, tapi dari sini kita bisa lihat. Itu juga kalau kita mau lihat suatu objek, bakalan ada pembangunan apa, kita bisa amati dari sini. Oke, fotografi merupakan bentuk penginderaan jauh yang sangat umum. Jadi kalau kalian lihat ada orang foto, bikin video, itu adalah basic dari penginderaan jauh yang paling general, paling dasar ya. Gitu. Nah, beberapa metode pengumpulan data berbasis darat, yang lain berbasis udara atau berbasis luar angkasa. Jadi ini
Kalau darat ya kamera biasa gitu ya. Kalau udara ya ada pakai drone, kalau udara pesawat gitu. Kalau ruang angkasa berarti pakai satelit gitu ya. Ya, bisa lebih progresnya lebih cepat, bisa mengcover seluruh permukaan bumi dan lain sebagainya. Oke, ini adalah output-outputnya. Ada informasi apa yang kamu butuhkan, seberapa detail data, seberapa frekuensi data yang dibutuhkan. Ini tergantung dari kebutuhan kita. Misal, kalau kita butuhnya informasinya sangat detail, resolusinya dalam satuan sentimeter, bahkan milimeter gitu ya, ini 5 cm, 10 cm, maka kita nggak bisa nih pakai data satelit yang dia bisa cover seluruh bumi. Kita pakai data seperti drone, seperti pesawat, seperti itu. Karena dia jarak dari buminya jauh. Tapi kalau kita ingin mengamati misalkan illegal fishing, lautan kita luas, gitu ya, hingga jaraknya puluhan ribu kilometer, maka kita bisa cover pakai data satelit yang sekali satu bisa lebih luas. Kalau pakai drone kelamaan, gitu ya, harus 10 menggunakan banyak drone. Contohnya seperti itu. Frekuensi data yang tadi berarti kita butuh berapa banyak, berapa cepat per 3 hari kan, per 10 hari, per berapa menit gitu ya. Nah, ini ada cerita menarik mengenai frekuensi data itu. Contohnya satelit itu kan dia punya untuk navigasi ada 3 ya. Pertama punyanya Amerika, punyanya Rusia, sama punyanya Cina yang baru mungkin sekitar 10 tahunan sekarang. Jadi namanya Beidou. Yang lain itu jumlahnya sekitar di bawah 20-an di orbit dia data. Nah, Cina ini ngeluarin sekitar 48 dekat 50, sehingga dia bisa capture data per 10 menit. Jadi setiap pergerakan 10 menit dia bisa dapetin koordinatnya. Karena dia ternyata yang ini memperbanyak jumlah satelitnya. Namanya Beidou. Kalian bisa baca lebih. Oke, ini adalah contohnya. Kalau pakai data satelit, pakai ini, airborne ya, pakai apa, pesawat dan lain sebagainya. Ini platform dari remote sensing-nya. Semua ini karena yang ada di atas di angkasa, maka perlu dikirim datanya ke bumi menggunakan ground base atau ground station. Dan pakai kayak parabola seperti itu. Nah, sinyal data yang dikumpulkan dari satelit itu dikirimkan dalam bed gitu ya. Nah, satu bednya itu satu ibaratnya satu ceplekan detiknya itu sekitar 100 giga. Stek, jadi dia 24 jam bisa terus. Dia memerlukan data yang cukup besar. Sekarang pakainya mobile phone. Oke. Nah, ini adalah energi yang dipakai oleh satelit. Jadi satelit itu ada 2 tipe, satu optik, satu apa? Radar. Sensornya ada 2 ya. Sensor apa? Aktif sama pasif. Ya, kalau pasif itu pakai energi matahari. Nah, ini gitu ya. Dia butuh energi matahari untuk dapetin dia punya energi sama pas matahari mancar ke permukaan bumi. Energinya mantul, dia ditangkap, namanya REM, radiation elektromagnetic. Itu. Nah, ini gambar yang tadi yang di slide awal saya tampilkan. Oke, jadi panjang gelombangnya dari ujung sana sampai ujung sini, dari 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat 12. Tahu mata kita yang bisa kita tangkap kan bisa lihat warna, bedain sesuatu gitu ya. Itu hanya di bagian ini ternyata. Namanya visible light atau cahaya nafas. Yang lain ke sini nggak bisa lihat, yang ke sini kan nggak bisa lihat. Nah, maka mata kita terbatas nggak kalau dari sini? Terbatas sekali. Nah, ini adalah kenapa kok mata kita suka tertipu gitu ya, sudah tertipu. Itu karena sebenarnya spektrum dari mata kita hanya sebagian kecil dari sini. Berarti kita ada di sekitar 10 pangkat 3 anak dan juga kecil. Oke. Nah, ini adalah material yang berbeda. Jadi kalau tadi pakai panjang gelombang mengenai suatu objek, dia akan punya pantulan yang ini. Nah, ini yang dipakai untuk memetakan sebetulnya. Gimana dia bisa membedakan awan, membedakan snow atau ice gitu, dari soil, turbidity water sama real water. Turbidity itu berarti air apa ya? Turbidity water. Keruh ya, akses tinggi, sedimentasi, nah itu dia bisa pakai. Nah, tinggal di sininya adalah panjang gelombang yang dipakai. Nah, kita bisa amati dari sini. Saya kasih contoh misalkan yang dari daun. Nanti ini kalau dari tumbuhan. Nah,
Klorofil itu dan tumbuhan itu dia ada bagian, kalau kita lihat ada epidermis, mesofil, sama epidermis bawahnya. Nah, dalamnya ini seperti ini. Nah, panjang gelombang dari satelit itu ketika ada yang menembak gitu, dia akan mengekstrak informasi dari sini. Dia pakai gelombang infrared, makanya IR ya, near infrared sebutnya, dan panjang gelombang red itu mendapatkan pattern ini, blue, green, red. Dia bisa mendapatkan data klorofil, kita bisa analisis NDVI-nya, ya, kesehatan tanaman yang usianya udah tua, gitu, misalkan klorofilnya sudah, kemudian kanopinya berapa luas, itu dari sini. Jadi ya, karena saya bisa mengisah. Oke, dari pertemuan hari ini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ada, silakan. Izin bertanya Pak, terkait tadi salah satu kegunaan dari remote sensing yaitu untuk mengetahui indeks vegetasi Pak, dari NDVI maupun indeks lainnya. Nah, untuk analisis tersebut apakah hanya berlaku di vegetasi darat dan apakah juga bisa dilakukan di vegetasi yang ada di bawah air Pak? Oke, pertanyaan bagus. Jadi apakah bisa dilakukan di vegetasi darat atau di vegetasi bawah air atau terendam air gitu ya? Oke, ini tergantung dari sensor sebetulnya ya teman-teman. Yang pertama, kalau vegetasi airnya itu dia mengapung di atas seperti sargassum misalnya floating gitu ya, nah maka itu prinsipnya sama dengan ini gitu ya, semua bisa dipakai. Jadi yang berlaku di darat hukumnya itu berlaku juga ya ada di permukaan air, rumput laut dan sebagainya. Tapi kalau dia terendam di bawah kayak misalkan lamu, karang gitu-gitu ya, yang dia selalu terendam atau alga yang terendam di bawah, pas surut mungkin dia kelihatan. Nah itu kalau satu lewat dia bisa capture, datanya bisa diambil. Tapi kalau enggak dia nggak bisa. Maka kita perlu algoritma untuk mengatasi itu, namanya water atenuasi atau atenuasi bawah air seperti leasing dan lain sebagainya gitu ya. Hingga supaya objek bawahnya itu dikontrolkan dulu, habis itu baru kita masukin beberapa formula untuk mengekstrak. Jadi perlakuannya sedikit berbeda kalau itu bawah air dan selalu terendam ya, seperti itu. Oke, terima kasih, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Ya silakan. Izin bertanya Pak, jadi kalau misalkan untuk NDVI sendiri itu kan bisa mengidentifikasi dari vegetasi yang sehat dan juga kurang sehat. Nah kalau misalkan dari remote sensing sendiri ini apakah bisa membedakan dari tahapan ke spesiesnya dari jenis-jenis vegetasi tersebut? Oke. Nah ini pertanyaan spesifik lagi gitu ya. Kalau tadi antara sehat nggak sehat, kondisi tanaman, ini lebih ke identifikasi atau spesiesnya. Oke, jawabannya sebetulnya bisa ya, tidak menutup kemungkinan. Tapi kita perlu yang namanya training area atau training data ya, jadi data contoh. Nah, jadi pada dasarnya sekarang itu kan kemajuan dari teknologi cukup pesat ya. Kalau kalian dengan machine learning, deep learning, AI itu kan dia percayanya salah satu aplikasi adalah di machine learning sama deep learning. Nah itu juga berlaku di data satelit ini. Nah pada dasarnya hal itu hanya akan bermanfaat atau akan semakin cerdas sepanjang kecerdasan dari orang yang melatihnya. Nah, misal kalian punya guru karate yang pintar nih, ngajarin semua tadinya bagus gitu ya. Nah suatu saat karena kalian terbiasa melakukan pukulan, katakanlah 100 pukulan, 200 pukulan, maka kalian akan terbiasa melakukan pukulan yang benar nih, dengan power. Itu juga di sini. Kalau kita melakukan training area yang benar, dia tahu bisa bedain jenis mangrove dan titik-titiknya pelatihnya banyak, random di area itu, maka dia akan pintar nanti klasifikasinya. Tapi sebaliknya, kalau dilatihnya datanya ngaco gitu ya, sebagian benar, sebagian salah, dan mengelompok, nah random, maka hasilnya juga akan berbeda. Gitu. Jadi alat ini sama-sama alatnya, tapi kenapa hasilnya berbeda? Karena tergantung dari yang melakukan pelatihan ini, trainingnya, jumlahnya, validan data yang dimaksud dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu ya. Bahkan
Terakhir kayaknya saya melakukan penelitian juga dengan rekan-rekan untuk proses identifikasi itu di Cilacap itu pakai data sentilan juga bisa, tapi dengan data kantor meminta tambahan data validasi. Jadi sebenarnya itu bisa sekali gitu. Kalau semakin detail semakin bagus ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Cukup? Cukup jelas? Oke. Nah, cukup jelas. Kita akan ada sedikit tes nanti ya. Ada tugas untuk kalian gitu. Di sini tugasnya silakan buat kelompok, silakan buat kakak 4 orang gitu tentang jenis satelit dan resolusinya. Nanti formatnya, siapa formatnya di sini? Ada formatnya? Ada, Gustaf, silakan. Oke, silakan nanti dibagi timnya 4 orang, silakan membagi untuk masing-masing kelompok jenis-jenis satelit dan resolusinya, kemudian sebutkan kelebihan dan kekurangan tentang satelit optik dan satelit radar gitu. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah melihat video pembelajaran yang tadi sudah dilakukan. Saya berharap sebagai dosen maka mahasiswa dengan sadar, mampu, dan tuntas untuk memahami dari materi-materi yang diberikan dari masing-masing subjek PMK tadi yang diharapkan, yang pertama. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah membantu untuk proses dari pembuatan video pembelajaran ini sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen. Kemudian rekan-rekan mahasiswa yang membantu, rekan-rekan dosen dari Departemen Sumber Daya Akuatik dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menambah dari profesionalitas sebagai dosen dan bisa memberikan makna serta meningkatkan kesejahteraan dan manfaat bagi banyak orang, bagi mahasiswa, bagi kami sebagai dosen, sebagai peneliti, dan sebagai akademisi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.